Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah, tema kita malam ini yaitu kajian tafsir metode HFIS, fokusnya pada prinsip dasar vokal dan turunannya. Ini ada di buku bab keempat, ya, hubungan dengan materi yang kita akan bahas pada malam hari ini. Para jamaah bahagia sekalian, sebagaimana pernah disampaikan bahwa membaca Al-Quran, membaca teks Al-Quran itu, membaca huruf-hurufnya, membaca vokalnya, membaca simbolnya. Yang kita baca tidak ada selain tiga hal ini sebetulnya dari segi zahir, ya. Satu, membaca huruf, membaca vokal, membaca simbol. Dulu sebelum Al-Quran dibukukan, itu belum ada vokal, belum ada simbol, bahkan orang-orang Arab belum mengenal huruf. Rasul pun dikenal dalam sejarah sebagai seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Artinya secara kebudayaan itu huruf belum dikenal sebagaimana kita hari ini. Nah, maka ketika ada orang yang sudah tulis menulis di antara Zaid bin Sabit, ketika wahyu turun, Rasul memerintahkan kepada yang bisa menulis, itu termasuk di antara Zaid bin Sabit. Al-Quran itu ditulis di dalam pelepah kurma, pada tulang, pada pohon-pohon yang sudah kering, pada batu. Kertasnya belum, barangkali boleh jadi belum ada kertas, berserakan di mana-mana. Nah, tetapi budaya yang ada pada saat itu, Al-Quran itu langsung dihafal. Jadi zaman Rasul dan para sahabat, Al-Quran itu budayanya budaya hafalan. Al-Quran turun langsung dihafal. Makanya banyak yang saat itu hafal Al-Quran luar biasa. Dalam kurun waktu sekian hari khatam Quran, sekian hari khatam Quran, maka sunnah para sahabat. Jarang ada sahabat selesai tilawah atau khatam tilawah itu melebihi 1 bulan. Begitu. Ada yang sahabat khatamnya 3 hari sekali khatam. Ada sahabat yang khatamnya seminggu sekali khatam. Ada sahabat yang khatamnya 10 hari sekali khatam. Ada sahabat yang khatamnya 2 pekan sekali khatam. Ada yang khatamnya setahun sekali. Kita itu sahabat tentu tidak, ya. Nah, itu bedanya. Nah, budayanya budaya hafalan. Jadi Al-Quran belum ditulis sebagaimana hari ini. Nah, hari ini Al-Quran sudah berbentuk sebuah mushaf, ada tulisannya, dan kita membaca berdasarkan tulisan itu. Teksnya sudah ada, mushafnya sudah ada. Maka yang sudah jadi mushaf ini, yang kita baca itu 3 hal ini saja. 1 huruf-hurufnya, 2 vokal-vokalnya, 3 simbol-simbolnya. Nah, pada pendekatan dasar, metode Hafiz hanya bentuk huruf Al-Quran yang dihafal itu bentuknya saja, dan juga karakter tulisnya. Nah, jadi orang-orang yang baru belajar Al-Quran ketika awal-awalnya hanya menghafal bentuk huruf dan karakter tulis. Yang kedua, vokal. Vokal yang dipelajari hanya vokal yang miring di atas, di bawah, kemudian menyerupai angka 9, cara bacanya. Belum hubungannya dengan panjang pendek, belum. Yang penting vokal teh, begitu bunyinya A di atas, miring di atas, bunyinya I, miring di bawah, bunyinya U seperti angka 9. Kemudian bunyinya an apabila miringnya di atas 2, bunyinya in apabila miringnya di atas 2, bunyinya un apabila seperti angka 92. Segitu saja pada pendekatan awal. Kemudian simbol. Simbol itu hanya 2, 1 simbol penggabung namanya sukun atau mati, 2 simbol tasdid namanya simbol penekan namanya tasdid. Sampai pada praktek atau bisa mempraktekkan fungsi sukun menggabungkan fungsi tasdid menekankan. Sampai poin itu saja. Nah, di hari ini sama yang kita kaji itu sebetulnya huruf vokal simbol, yaitu hubungannya dengan tahsin ini. Potensi tajwid yang akan dikaji, yang akan keluar daripada huruf ini adalah kajiannya yaitu makhorijul huruf dan sifat.
Kalau dulu awal-awal hanya belajar bentuk saja dan karakter tulis. Tapi kalau sudah masuk ke tajwid, yang dipelajari huruf itu adalah makharijul huruf dan sifat. Jadi tempat keluar huruf dan karakter ucap. Kita nantikan dulu malam ini adalah vokal. Kalau dulu vokal hanya bentuknya yang miring di atas, miring di bawah, seperti angka 9. Tapi kalau sudah bertajwid, vokal itu nanti ada hubungan dengan mad, mad itu panjang, dan qasr, qasr itu pendek. Nah, vokal ini ada yang panjang, ada yang pendek. Ini hak di dalam bacaan Al-Quran, dalam tilawah, ini hak tilawah. Kemudian ketepatannya adalah mustahak. Mustahak itu turunan. Begitu. Jadi kalau kemudian di dalam tilawah salah panjang pendek, itu sesuatu hak pasti akan salah besar. Ini indikator salah besarnya itu terjemah berubah. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang berubah. Nah, mari kita perhatikan ayat ke-6 pada surat At-Takasur, bacaannya la-nya pendek. La tarawunnal jahim. Kemudian kita sambil mikir teks berikutnya, lupa, nggak sadar terbaca begini. La tarawunnal jahim, nggak sengaja. La-nya kalau pendek artinya itu adalah pasti. La-nya panjang artinya tidak akan atau tidak. Nah, ini kan jauh. Makanya masuk pada hak. Hak itu sesuatu yang prinsip. Artinya salah di dalam bacaan yang prinsip-prinsip ini terjemahan rubah. Kalau mereka yang terbata-bata keliru, tidak dosa. Ada hadis dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, wa yatakaw bil Qur'an wa wasyakun alaihi falahu ajroni. Mereka yang terbata-bata sekalipun ketika baca Al-Quran falahu ajroni, baginya dapat pahala dua itu kategori. 1, 2 itu satunya adalah setiap satu hurufnya dibalas dengan 10 kebajikan meskipun salah. Coba sampai begitu tuh apresiasi kepada mereka yang berinteraksi dengan Quran meskipun dalam tingkatan yang terbata-bata. Namanya gitu terbata-batanya, orang mampu terbata-bata aja terbatuk-batuk deh. Dan gitu dapat pahala tuh. Begitu, apalagi dengan benar. Nah, maka satu hurufnya berbanding dengan 10 kebajikan. Berikutnya niat ikhlasnya, dibalas luar biasa besar itu, apalagi lebih daripada 10 kebajikan. Nah, itu jadi pada vokal ini yang prinsipnya adalah, yang haknya adalah mad dan qasr, panjang dan pendek. Berikutnya yang mustahaknya dari vokal ini, yang turunannya adalah ketepatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, haknya benar sudah dipanjangkan, tapi tidak tepat ukurannya. Nah, pertanyaannya kan, masalahnya kan begini, berubah tidak terjemah? Tidak. Yang al-haknya 2 harokat, yang al-haknya kelebihan daripada 2 harokat, tetap saja artinya begitu, tidak berubah. Berarti prosesnya, tahapannya, benarkan dulu yang haknya, kemudian tepatkan yang mustahaknya dari vokal. Tidak hanya dari vokal, dari semua, dari huruf, dari kemudian vokal, nanti dari simbol juga. Baik, lagi misalkan hatta zurtumul maqabir, tepat tidak hatta? Jangan. Kelebihan ya, berarti kan kelebihan mustahak. Malah mungkin hatta zurtumul maqabir, tanya Gitu. kalau yang panjang jadi pendek, itu masalah total. Nah, gitu ya. Dalam ilmu tajwid disebutnya, kalau salah dalam membaca yang prinsip disebut lahnul jali. Kalau keliru di dalam membaca yang turunan disebutnya lahnul khafi. Nah, mana-mana saja yang masuk ke salah jali itu tadi, yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, salah jali, salah besar.
Masuk juga lahnul jali, ja dibaca kho kan begitu. Nih sok kadang gitu sanes di itu masuk gitu kadang orang jo kho dibaca ja gitu. Eta salah eta salah huruf teh eta mah jali, loba terjemah begitu. Auju coba eta begitu ayat tuh gitu di dia ayatnya ayat ya kan yang betul a'udzu kemudian membaca a'udzu terjemahan berubah a'udzu aku berlindung a'udzu aku kembali pakai da yang betul pakai da a'udzu aku berlindung a'udzu aku kembali berarti kan dulu salah jali prinsipnya salah robah terjemah. Jadi lahnul jali itu atau salah prinsip itu kedua salah hurufnya keliru. Kemudian lahnul jali juga adalah salah vokal a i u nya a dibaca i dibaca u asal gitu cara orang caranya Innallaha wa malaikatuhu coba yang betul hadiat yang betul ikatahu yang betul kalau ada inna ya inna itu ismu nawasi innallaha nggak mungkin innallahu kalau sudah ada innallaha maka malaikat juga nggak boleh dibaca malaikatuhu tapi malaikatuhu cek ini surat Ar-Ahzab 5 ya ini ikatahu kan ya iya ini tak dibaca tuh tuh ini udah rubah terjemah keliru vokal rubah terjemah kemudian keliru simbol nah contoh simbol itu kan ada dua satu sukun dua tasdid pada sana tajwid tasdid dan bukan tasdid tasdid itu artinya menekan. Nah, maka setiap huruf yang bertasdid ditekan itu bacaannya yang bertasdid itu. Bagaimana? Nah, keliru di dalam mempraktekkan simbol tasdid ini, ayat tasdidan ditekan yang tidak bertasdid malah tertekan, rubah terjemah. Contoh dalam Quran surat At-Takasur ayat 6. La tarawunnal jahim kemudian terbaca la tarawunnal jahim apa artinya? La tarawunna artinya kamu pasti benar-benar ada penekanan khusus ada stressing luar biasa ada tasdid ini kamu pasti benar-benar melihat al-jahim, neraka jahim. Kemudian kalau kemudian dibacanya tidak ada tekanan, la tarawunnal jahim. Kamu pasti melihat neraka jahim. Kan beda kan ya? Sudah ada pasti tambah benar-benar. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Itu. Tasdid ini fungsinya memberikan tekanan. Dari segi terjemah pun ada penekanan khusus. Begitu. Jadi jika keliru di poin ini, pada poin prinsip ini, terjemahan berubah. Nah, tahap awal mah kenal nu penting mah benar we dulu. Ya, jangan langsung dipaksa untuk tepat. Dah hese mikiran huruf hese, kan gitunya. Ditambah kudu tepat. Wah, kan nu penting mah benar. Benar itu maksudnya yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Benar dulu. Nah, setelah benar, jangan berhenti di sana, harus tepat juga. Ya benar, ya tepat.